guru ngajinya kasih, terus aku bilang kayak, wow ini apakah harus benar-benar memakai kerudung gitu. Itu salah satu alasannya. Cuma sebenarnya masih banyak alasan. Tapi kalau misalnya deep inside anak itu udah cinta sama sosok figur bapak dan ibunya, pasti akan pengen ngelakuin apa semua yang orang tuanya lakuin. Didiemin aja gitu, itu kan nggak benar kan. Jadi kita mungkin menyebut parenting kita adalah otoritatif. Jadi kita responsif dengan perasaan mereka, tapi kita juga tetap punya aturan. Daging Talks to Learn. Assalamualaikum, di depan saya sudah ada Indra dan Niki. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, ini kelihatannya makin kesini makin positif vibes ya. Waduh, berusaha lah. Ya, aku tuh kaget juga ya. Kadang-kadang kan lewat selibiran ya. Anaknya makin pinter, Amin. papanya makin dewasa. Sekarang ibunya juga tiba-tiba berhijab. Alhamdulillah. Gimana maksanya, bro? Nah itu nggak ada paksaan sama sekali loh sebenarnya. Literally nggak ada Sama paksaan, sekali nggak ada paksaan. Atau ada request gitu dari suami? Request bukan request sih, lebih kayak nanya aja. Kayak Okay. kamu kapan mau berhijab gitu. Enggak, dia nggak pernah nyuruh, nggak pernah nanya yang spesifik tentang hijab. Okay. Cuma kamu tuh sempat mention kalau mau berhijab kalau bisa sebelum 40 tahun. Karena kamu bilang apa, 40 tahun kamu akan... Karena kalau secara psikologis itu setelah 40 tahun itu sifatnya tuh stay. Jadi kalau misalnya katanya ada salah satu ilmu psikologi yang bilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya setelah 40 tahun apapun yang kita lakuin itu biasanya sifatnya stay. Jadi kalau misalnya mau melakukan perubahan, coba berubah sebelum 40 karena biasanya akan berubah sampai akhir hayat kita, biasanya kayak gitu. Wah, dalam juga ya. Indra tiba-tiba dalam begitu. Berarti bener ya, ada quote kayak katanya life start after 40. Berarti menurut Indra itu benar. Iya, menurut kita sih benar ya. Menurut Niki gimana? Mungkin kalau dari yang tadi Indra bilang, life starts before 40 malah. Kalau bisa kita melakukan perubahan-perubahan yang baik itu sebelum 40 tahun. Jadi kita seterusnya akan seperti itu. Takutnya kalau misalnya keterusan sebelum 40 tahun, malah terbawanya jadi seperti itu juga. Marah bablas gitu ya. Malah bablas. Takutnya, we don't know. Oke. Nah, mungkin ada ketukan batin atau ada pengaruh dari anak juga. Tiba-tiba Niki kayak, wah, gue pengen jadi lebih baik nih misalnya. Mungkin aku belum berani untuk, atau belum siap kali ya, belum bisa cerita banyak mengenai perubahan yang aku lakukan ini. Tapi sebenarnya prosesnya lumayan panjang untuk bisa berproses seperti ini. Tapi salah satu alasannya adalah aku ingin berusaha menjadi contoh yang baik aja untuk anak-anak aku. Dan satu cerita lucunya menurut aku ini tersentuh banget. Karena kemarin tuh pada saat aku pulang umroh, guru ngajinya Isa tiba-tiba kasih aku hijab, kasih aku kerudung. Terus aku bilang, ini apa Miss? Terus Miss-nya tuh cerita, oh saya tuh waktu itu mau kasih Isa hadiah karena Isa ngajinya pinter. Pas ditanya Isa hadiahnya mau apa? Mau beli kerudung buat ibu gitu. Jadi pas aku pulang umroh, guru ngajinya kasih. Terus aku bilang kayak, wow ini apakah harus benar-benar memakai kerudung gitu. Itu salah satu alasannya. Cuma sebenarnya masih banyak alasan yang lain. Oh my god guys. Dan aku lihat Isa ini kan anaknya cerdas ya. Aku lihat cuitan-cuitan yang Niki taruh di sosmed, terus cara ngomongnya juga. Sebenarnya terus dia tiba-tiba bisa jadi kayak positifnya kayak ngasih orang tuanya hijab. Terus pernah ada clipping satu katanya dia ngasih tahu orang ini aurat ini enggak. Itu dia tahunya dari mana? Gimana sih cara parenting ala Kak Niki dan Mas Indra ini? Nah, gimana ya? Tapi kayak sebenarnya itu kita nggak pernah ngajarin kayak oh ini tuh aurat perempuan, ini tuh aurat laki-laki. Kita nggak pernah ngajarin itu. Nggak specifically nggak pernah ngajarin. Cuma kita tuh selalu ngajarin kalau misalnya dia lagi mandi, terus kita ngeliat, kita tuh selalu berusaha nutupin private parts-nya dia. Bilang kayak oh ini jangan kelihatan orang, ini private parts gitu. Kalau misalnya laki-laki kan kita tutupinnya dari perut sampai lutut. Nah itu kita selalu tutupin dia, ini private parts, jangan dilihatin orang. Nah karena dia sering kita lakukan seperti itu, akhirnya kalau misalnya dia ngelihat
misalnya orang yang ada private parts-nya dia tuh langsung bilang itu malu itu private parts gitu. Iya, kayak waktu itu aku pakai baju yang mungkin agak terbuka, dia tuh bilang kayak harusnya pakai baju tuh nggak kayak gitu. Itu privacy kata dia gitu. Terus even Anak kayak umur berapa tahun ya Indra? Sekarang 4 tahun. 4 tahun. Waktu itu 4 pas dia tahun. ngomong itu sekitar 3 tahun. 3 tahun, 3,5 tahun. Terus tiap teman-teman aku mungkin yang pakai baju terbuka dia bilang kayak tutup gitu. Aurat. Nggak tahu kenapa dia bisa ngomong kayak gitu. Mungkin karena ya tadi yang Indra jelasin kayak ini private parts, ini aurat gitu. Jadinya dia bilang kayak mungkin aja dia nggak nyaman juga untuk melihat perempuan pakai baju seperti itu gitu. Who knows? Ya banyak yang bilang mungkin orang-orang bijak katanya anak-anak kecil itu mereka itu lahirnya kan seperti kertas putih. Jadi mereka tuh masih suci. Jadi mereka tuh balik ke kodratnya, mungkin kodratnya gitu. Ya. Nah pas kita udah gede baru kita agak belangsakan bro. Udah banyak ini. banyak input. Banyak input. Jadi coretannya udah makin banyak. Bener, berarti dia memang mungkin dia di habitatnya memang masih sekarang tuh masih clean, masih suci. Dan ternyata memang anak tuh banyak banget ngajarin kita ternyata ya. Banyak banget. Iya, kita harus bisa menjadi gelas kosong sama siapapun kan. Betul. Sama Atta pun kita harus tetap banyak belajar di sini sama anak juga gitu. Jadi benar-benar kita bisa mendapatkan ilmu dari manapun sih ternyata. Karena memang kita ngeliat titik balik kita buat berusaha menjadi lebih baik tuh sebenarnya punya anak sih. Karena, iya, karena kayak kita pengen anak kita seperti apa, kita harus menjadi seperti itu dulu kan. Poin. Nggak bisa kita pengen anak kita baik tapi kitanya masih buruk, nggak mungkin. Bold statement. Itu nggak mungkin lah, itu nggak mungkin. Jadi karena kita pengen anak kita seperti apa, kita menjadi seperti itu dulu gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kitanya masih, misalnya kita masih bilang satan gitu, terus kita pengen anaknya baik gitu loh, nggak mungkin. Apalagi anak sekarang tuh makin pinter ya. Misalnya kita nyuruh sesuatu tapi kita nggak ngelakuin itu. Ya pasti nggak bakal didengerin. Iya, misalnya, nak jangan lompat dari sofa ya. Tiba-tiba dia ngeliat sekali aku dari sofa lompat gitu. Tuh kan, papa sendiri lompat. Kenapa papa suruh aku nggak boleh lompat? Nah langsung kayak gitu. Makanya jadi kita kayak, oke, berarti apapun yang diajarin, kita harus melakukan itu juga. Berarti memang bukan ngajarin tapi mencontohkan. Mencontohkan. Bukan so suci, bukan so alim, tapi memang mencontohkan hal baik. Betul. Karena kan orang bilang, udahlah sama anak, jangan so alim, tunjukin aja apa adanya. Menurutku, itu nggak 100% bener sih. Karena kan kita emang depan anak harus mencontohkan yang baik-baik, yang buruk kita kalau bisa jangan sampai kelihatan. Ya. Betul. Lu setuju nggak kalau soal itu bro? Betul sih, karena kayak yang paling penting sebenarnya kalau dari sisi gue ya, jangan sampai anak itu mencari sosok figur bapak di orang lain. Jadinya kita harus bisa benar-benar menjadi sosok figur bapak yang 100% gitu. Iya. Karena kita percaya bahwa kalau misalnya anak itu sudah cinta banget dengan sosok figur bapak dan ibunya, apapun yang dilakukan sama bapak sama ibunya pasti akan ditiruin. Kan sekarang banyak kita ngelihat kenapa sih kalau anak itu dikasih tahu sama bapaknya sama ibunya kok padahal baik yang dikasih tahu tapi nggak mau dengerin. Mungkin karena salah satunya memang dari dasarnya mereka udah nggak suka sama sosok figur bapak dan ibunya ini. Deep inside. Berontak. Iya, berontak. Jadi apapun yang dikasih tahu mereka nggak mau dengerin. Tapi kalau misalnya deep inside anak itu udah cinta sama sosok figur bapak dan ibunya, pasti akan pengen ngelakuin apa semua yang orang tuanya lakuin. Istilahnya kayak kita suka deh sama satu figur, apa ya, let's say apa sosok figur satu kartun, pengen kita ikutin semua kan. One Piece suka nih Iya, apa aja dia. dari cara ngomongnya, Iya, cara berpakaiannya gitu. Maksudnya gimana kalau misalnya anak itu sayang sama orang tuanya tuh figur yang benar-benar dia sukain. Tapi kalau menurut kalian berdua, parenting yang terbaik ala Niki dan Indra itu kayak gimana? Kan kadang-kadang parenting Niki tuh jadi meme juga, pernah lihat nggak? Oh, kalau Nikita tuh kayak Niki tuh kayak gini. Kalau parenting orang kayak begini, VOC. Kalau menurut yang suka ada di sosial media yang selalu dijadikan meme itu kan cuma sepersekian detik dari video yang kalian lihat gitu kan. Bukan berarti kalau aku seperti itu aku nggak pernah marah dan nggak pernah tegas sama anak aku. Oke. Jadi jangan pernah menyalahartikan gentle parenting. Oke. Kan sekarang lagi terkenal kan VOC parenting versus gentle parenting. Yeah. Banyak orang yang berpikir gentle parenting itu weak parenting. Orang tua nggak pernah marah, mau anaknya kayak gimana pun orang tua akan ngerti. Itu kan mau jadi apa anaknya? Betul. Ya kan, anaknya nggak tahu sopan santun, anaknya misalkan mukul terus didiemin aja gitu. Itu kan nggak benar kan. Jadi kita mungkin menyebut parenting kita adalah otoritatif. Jadi kita
responsif dengan perasaan mereka, tapi kita juga tetap punya aturan. Dan aturan-aturan kita itu yang memang harus diturutin dan dilakukan di rumah kita ataupun di luar. Dan ketika aturan itu dilarang, ya kita berhak untuk tegas, kita berhak untuk marahin anak kita. Gitu, karena itu salah. Aturannya seperti ini. Oke. Tapi mungkin ada beberapa anak yang mungkin contohnya misalnya anaknya Niki tuh tipikalnya penurut, terus dia tadi kayak dia punya kecerdasan sendiri bla bla bla. Dia bisa ngomong suatu hal yang kadang-kadang orang tuanya nggak bakal kira dia bakal ngomong gitu. Nah, memang ada anak-anak mungkin yang tadinya agak badung gitu, menurut kamu gimana? Kalau anak Kayak badung misalnya memang dia harus dibaikin makin nggak bisa, makin ngelunjak. Makin dibaikin makin ngelunjak, itu ya, gimana menurut? memang harus keras. Oke, Emang harus keras keras. gitu. Jadi kita tuh baru bahas ini ya. Kalau misalnya kita throwback ke masa didikan orang tua kita dulu, itu kebanyakan kan keras banget kan. Nah, coba didikan, kamu orang Padang kan? Nah, kalau Padang nih orang tua keras nih. Itu aku kalau misalnya nggak mau makan, aku dikejar pakai sapu lidi gitu. Nah. Maksudnya, dan aku pun juga banyak orang yang merasakan seperti itu, dan it's okay kalau memang aturannya seperti itu. Oke. Tapi VOC parenting harus ada alasannya. Oke. Jadi anak tuh nggak akan trauma, nggak akan sakit hati jika kita marahin anak kita tuh ada alasannya. Oh, Misalkan dia salah, kita marahin, itu dia tahu. Dan setelah kita marahin, kita kasih tahu, oke tadi kamu salah karena ini, makanya mama marah, papa marah, dan setelah itu kita peluk. Anak tuh akan trauma kalau misalnya kita marah-marahin tanpa alasan. Karena kalau kita no reason, kita marah-marahin anak karena mungkin beban di hidup kita sendiri, terus kita luapkan itu ke anak, dan setelah itu anak dibiarkan menangis terus dengan sakit hati yang dia rasain. Itu kan akan jadi trauma kan. Dan itu dalam dan panjang rasanya. Iya. Membekas. Jadi maksudnya kita tetap bisa marahin anak, cuma memang ada alasannya. Bukan berarti karena ada masalah kita pribadi terus kita marah-marahin anak karena masalah kita. Kalau aku lihat dari orang-orang bijak ya, salah satunya yang didik anak yang cukup bisa tega dan keren menurutku bapak ibuku ya. Jadi kan dia punya 11 anak, 11 karakternya beda-beda. Jadi menurut dia, jadi ada anak yang bisa harus dimarahinnya keras, ada yang marahinnya harus lembut, bro. Jadi dia itu ngukur, beliau nih bapak ibuku tuh ngukur. Oke, kalau Atas sama Torik ini bisa keras. Misalnya kalau Sai itu agak lembut. Kalau anak yang cewek begini, yang cewek yang ini boleh keras. Maksudnya bukan keras, tegas, sorry. Tegas, bapak ibuku nggak bolehin keras, nggak boleh mukul, nggak boleh apa, tapi tegas harus katanya. Nah itu dia ngukur, bro. Kayak Isa pun memang si Indra sangat-sangat keras sama Isa. Sangat-sangat firm. Oh, Tapi jadi cowok sama cewek beda. Maksudnya dari bapak dan ibu beda. kita berdua firm. Oke. Cuma kita responsif juga kalau misalkan kayak contohnya gini, kayak anak tantrum gitu. Terus nggak mungkin kan kita marah-marahin anak tantrum, udah jangan nangis, cowok tuh jangan nangis gitu. Oke, Ya, bener. cowok tuh nggak boleh nangis, ayo kuat gitu. Padahal nggak boleh. Enggak, kita harus responsif kenapa dia tantrum, kita peluk dia gitu. Dan pada saat harus kita tegas, ya kita memang tegas. Nah, kenapa Niki sekarang dari TV, kan dulu di TV, sinetron dan lain-lain, tiba-tiba fokus banyaknya di sosial media, nah itu Instagram, YouTube. Kenapa bisa shifting? Padahal kan dulu katanya Nikita Willy salah satu ratu sinetron Indonesia. Aku tuh terakhir syuting sebelum hamil ya. Sebelum hamil Isa ya. Film ya? Web series ya. Web series, ya. Terakhir tuh syuting web series sebelum hamil Isa. Terus pas hamil punya anak tuh mungkin prioritasnya sekarang udah shifting kali ya. Oke. Jadi udah lebih sama keluarga, aku lebih mau menikmati peran baru aku sebagai ibu sama keluarga. Dan sebenarnya nggak ada waktu juga sih. Oke. Untuk bisa syuting setiap hari kayak dulu gitu, karena anak kan kegiatannya juga banyak banget kan anak-anak itu. Tapi sekarang untungnya aku masih kayak punya channel YouTube, jadi masih banyak kegiatan-kegiatan untuk bikin konten, terus masih photoshoot atau syuting iklan. Berarti bukan ada larangan dari suami ya? Enggak sih, kalau larangan sih nggak ada sih ya. Oke. Cuma mungkin lebih ke Nikinya ada inisiatif sendiri buat coba ngeluangin waktunya buat keluarga, fokus buat keluarga dulu. Gitu. Ya soalnya kan waktu pas habis nikah, awal-awal habis nikah tuh kan masih syuting.
Terus kasihan banget dia suka makan malam sendiri di rumah. Terus kalau di event tuh dia datang sendiri nggak ada istrinya. Terus aku kayak kasihan banget ya, dari semenjak pacaran pun kita kalau event tuh jarang banget berdua karena aku harus syuting, dia harus pergi sendiri. Masa udah nikah pun dia tetap harus sendiri gitu, kayak kasihan banget. Walaupun dia kayak nggak pernah bilang nggak boleh gitu, nggak pernah. Mengerti lah, tipikal suami mengerti lah ya. Iya. Oke. Tapi kalau bro lebih suka bini kerja atau bini di rumah? Sebenarnya dua-duanya oke. Cuma maksudnya sebagai laki-laki kan sebenarnya kalau misalnya bisa nge-provide semuanya better, dan istrinya bisa lebih baik di rumah aja, sebenarnya better. Cuma nggak, gue tuh nggak pernah nutup Niki buat berusaha berkreasi juga sih sebenarnya. Jadi kalau Berkarya misalnya, gitu iya, ya? misalnya Niki mau berkarya, Niki mau berkreasi, Niki mau mengutarakan dirinya, nggak pernah nutupin juga. Jadi kalau misalnya Niki memang mau ada sesuatu yang dia pengen kembangin, itu juga selalu pasti kita support. Kayak kamu malah memberikan ruang sama Aurel untuk bikin konten di rumah gitu kan. Kamu karena fasilitasin. bener. Gitu. Kayak Indra pun juga gitu. Akhirnya Indra bikinin aku kantor YouTube di Tower 1. Kita tinggal di Tower 2, jadi kantor kita Tower 1. Jadi tinggal kayak bolak-balik aja. Oke, jadi kontennya di situ. Yes. Oh, jadi udah nggak di rumah. Udah enggak. Keren. Karena emang gimana ya, biniku tuh juga kalau diundang off air gitu ya keluar kota tuh dia nggak pernah mau, dibayar gimana pun dia nggak mau bro. Jadi tipikalnya, nah aku juga udah mengurangi, jadi aku cuma ngambil keluar kota tuh kayak 2 bulan sekali deh. Cuman pengen ngerasain ada kangen-kangennya, kangen kayak manggung gitu di rame-rame orang. Kalau offline tapi anak-anak ikut. Kalau ridersnya boleh aku mau. Oke. Cuman kan ya anak aku tuh kalau sekali berangkat pengen bawa susnya. Anak satu lagi pengen bawa susnya juga. Pokoknya jadi satu bus. Jadi satu rombongan bro. Jadi aku juga kasihan ya sama promotornya. Tapi emang ada yang berani nanggung bro. Gitu. Jadi ada yang kayak ya udah bawa semua keluarga. Wah itu aku paling seneng sih. Jadi aku tuh memang awalnya kalau lagi nego bawa dulu satu keluarga, dikasih nggak, kalau nggak baru aku kurangin nih ridersnya. Tapi kalau sama anak bini tuh lebih seru karena aku ngerasa jalan sama anak-anakku tuh seru banget. Ya kan? Seru parah. Aurel kemarin cerita katanya kamu sama Aurel hari Minggu tuh pokoknya harus family time. Iya. Itu bagus banget. Jadi mereka kalau hari Minggu tuh nggak ada kegiatan apapun kecuali sama anak. Los. Jadi kita bisa ngelukis, bisa nonton, bisa ke mall. Ataupun kita kayak bikin Lego. Oh iya, pokoknya apapun itu sama apapun anak ya. itu sama anak sampai habis lah. Jadi kalau misalnya minggu tiba-tiba mamahnya atau papanya ada kerjaan diganti harinya. Oke. Diganti Sabtu atau diganti Jumatnya. Kadang-kadang kan memang ada tuh kayak misalnya kemarin ada syutingnya di luar negeri. Ya udah kita ganti ya di hari Jumat Kemisnya. Atau Jumat gitu-gitu. Karena menurutku di umur yang sekarang yang paling mahal itu kan waktu ya. Yes. Kalau kita udah di atas 30 nih, kalau nyari duit tuh menurutku kan pasti kita nyari duit segini, ada orang yang bisa segini. Kita pasti kalau ngelihat ke atas terus Gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Sampai mau gimana pun duit kita pasti gak ada habisnya. Cuman yang ada habisnya nih waktu kan bro. Betul banget. Waktu ini kan berjalan terus. Terus anak kita nih, aku lihat tiba-tiba aku gak nyadar anakku umurnya 4 tahun. Iya. Cepet banget ya. Waktu aku terakhir Isa main sama Amina, anak kita masih Masih kecil-kecil baby. banget. Iya, masih bocah, masih bulat-bulat gitu. Iya, pas gue ke apartemen, masih kecil-kecil nih anak kita. Tiba-tiba nih sekarang ketemu anak kita udah 4 tahun bro. Gue bilang, waktunya gak berasa. Dulu aku pas single, setahun itu kayak panjang banget. Setahun tuh kayak gue kayaknya udah bikin apa aja deh. Udah bikin ini, bikin itu, ngejar ini, ngejar itu. Sekarang 4 tahun, tiba-tiba 4 tahun gitu. Gue kayak lagi belum ngapa-ngapain ya menurut gue. Itu yang selalu aku sama Indra tuh obrolin ya. Kalau misalkan kita lagi merasa, duh ribet banget sih nih anak gitu, kok ganggu banget sih. Kadang-kadang kan ada masalah kayak overwhelm gitu kan gitu. Normal manusiawi. Ganggu banget sih. Kita selalu bilang kayak waktunya tuh cepet banget. Kita pasti nggak akan sadar tiba-tiba dia udah 8 tahun, 9 tahun dan dia udah nggak mau main lagi sama kita. Betul. Gitu. Nanti dia udah punya hidupnya sendiri, udah punya dunianya sendiri. Dan jadi, itu kita makanya di zaman itu nanti kita akan ada sedikit kesepian dan agak ada sakit hati dikit bro. Iya, betul. karena dia udah punya sahabat baru gitu. Iya, udah bukan sahabatnya, bukan aku lagi dia nggak diajak main tiap minggunya. Udah bukan center of the world-nya lagi kita. Iya, tiba-tiba dia bilang, "Pak, sayang ayo kita main bareng-bareng." "Enggak ya Pak, aku lagi hari ini minggu ini jalan-jalan sama teman-teman." Wah, hilang tuh bro udah hari kita tunggu. Iya, makanya enjoy. Enjoy bro. Kan setahun berarti cuma ada berapa minggu ya. Betul Pak. Aduh.
Tapi Niki sampai sekarang sama Indra masih nggak ada sus di rumah. Kita memang dari awal nggak ada sus, Oke. cuma kan kita ada mbak di rumah oke. kan. Jadi bisa tektokan. Ada mbak yang memang bantuin sambil bersih-bersih jagain anak. Kayak sekarang ini kan jamnya anak-anak tidur siang, kita bisa melipir dulu gitu. Oke. Kalau dia bangun ada mbak yang nungguin, habis itu kita pulang lagi. Mbaknya satu, Mbaknya ada 2. dua, oke. Kalau satu kasihan juga. Iya, kasihan banget. Tapi anaknya tinggal di apartemen gitu ya. Bisa Nah, kan mbak kecil dua. kan. Iya, aduh. Kayaknya aku pindah apartemen aja. Nggak bisa, kamu rombongannya banyak banget. Itu makanya mau kurang-kurangin aja. Tapi ujung-ujungnya enakan tinggal di rumah sih kalau misalnya anak-anak udah pada gede. Iya. Iya ya. Udah gede. Iya. Karena kata anakku tuh lari-lari mulu. Iya, more Iya. space lah. Kayaknya memang bro harus move deh kalau udah gede. Soalnya waktu aku ngelihat dulu biniku tuh bilang apartemen. Sekarang lihat nih anak-anak kamu kalau tinggal di apartemen. Itu tangga udah aku kasih karet-karetin semua, takut kejedot kan. Iya, iya. Kemarin aja udah aku kasih space aman tetap kejedot bro. Oh iya. Emang inevitable lah kalau misalnya anak benjol-benjol tuh udah biasa lah kayak gitu. Iya susah juga. Anak kita aja udah biru-biru. Iya udah benjol sih. Oh, sama ya? Wah sering banget ya Kejedot pokoknya. udah kayak 20.000 kali kepalanya. Itu aku yang ada sus aja masih kejedot. Tapi ini enggak sih ada titik di mana kayak kalian ngerasa wah ini kita ngerasa kosong, akhirnya tiba-tiba kita pengen punya satu visi misi bareng. Karena kemarin aku ngomong sama couple-couple yang pengen berubah kayak lebih baik tuh, dia pernah ada satu sisi yang kayak satu titik, inilah titiknya kita tuh harus turn around gitu. Ada nggak sih titik itu yang pernah dirasa? Mungkin mulai dari kamu karena kamu you start first. Mungkin titiknya di saat punya anak pertama kali ya. Oke. Yang tadi kita obrolin itu karena kita kayak kalau misalnya anak kita pengen jadi baik, kita harus berubah jadi baik dulu. Jadi startnya dari Oke. situ. Nah start dari situ ya udahlah kan memang kalau misalnya kita istilahnya berputar di lingkaran kebaikan, kita akan masuk ke spiral kebaikan terus kan. Misalnya kayak sama dengan keburukan, kalau misalnya kita masuk dalam spiral keburukan pasti ketemunya keburukan lagi. Misalnya kayak orang dari pertamanya mulai dari apa ya, misalnya dari pergi malam lah. Nah dari pergi malam kan spiralnya keburukannya kan banyak kan, dari Jadi pergi akhlak malam, malam. jadi anak, jadi kemana, jadi kesini, jadi minum, jadi apa, jadi ya macam-macam lah spiral keburukan. Sama dengan kalau kebaikan, kalau misalnya kita start dari spiral kebaikan apapun itu yang paling kecil, pasti kita kan ketemunya kebaikan-kebaikan lagi gitu loh. Nah jadi memang kita berusaha berubah itu memang waktunya panjang juga sih ya, 4 tahun lah, 4 tahun, 4,5 tahun. Oke. Jadi sekarang udah nggak pernah pergi malam malah. Oh udah jarang, jam 8.30 kita udah tidur. 8.30 tidur. 8.30 tidur. Habis Isya pokoknya udah langsung matiin. Iya tidur Rumah biasanya udah. Semua. Semuanya, anak-anak juga. Oke. Bangun jam? Jam 4.30. Jam 4.30. Bangun jam 4, Subuh. jam 4.30. Max jam Iya. 5. Abis itu? Udah enggak, abis itu udah Kita kegiatan tidur udah. lagi. Oh ada yang olahraga. Iya, kalau kita Biasanya kita pagi. olahraga pagi. Karena kan anak-anak kan bangun sekitar jam 7-an gitu kan. Kalau jam udah jam 6, 9 udah kegiatan kita masing-masing, ada yang kerja, ada yang apa gitu. Oke. Iya. Jadi waktu tidurnya tapi cepat ya, jam 8 tuh Cepet. langka loh. Zaman sekarang orang 8.30 Max sih jam tidur. 9 tuh Max ya. Max jam 9 lah. Jam 9. Ih bagus banget ya. Kayaknya gue masih tidur jam 11. Tapi itu kayaknya ya itu aja sih kayak yang tadi gue bilang, kayak akhirnya spiralnya masuknya kalau misalnya di yang kebaikan ya ujung-ujungnya ketemunya situ lagi gitu loh. ya. Iya. Itu sih kalau misalnya dari sosok suami ya, nggak tahu dari istri. Nah, Kenapa? kalau istri titik Titiknya baliknya apa? ngerasanya di mana? Dari melihat contoh suami. Oh, oke. Karena apa ya? Yang aku bersyukurnya tuh Indra tuh nggak pernah nyuruh ini itu, cuma dia mencontohkan hal-hal baik. Oke, Dan that's aku nice. bersyukur banget dia itu pada saat sudah menikah dia belajar bagaimana dia bisa pantas disebut qawwam, pemimpin. Oke. Ya, karena kan sebenarnya kata qawwam itu kan bukan hanya soal kepala keluarga ya, tapi sebenarnya artiannya tuh banyak banget dan tanggung jawabnya tuh besar banget. Oke. Sesimpel dari kayak menafkahi istrinya. Menafkahi kan bukan cuma soal materi kan, tapi bagaimana si suami ini bisa memberikan tempat yang aman
dan perlindungan yang nyaman juga untuk istrinya. Jadi kalau misalkan banyak banget berita-berita di luar sana ada suami yang menyakiti istrinya, itu salah banget gitu. Padahal harusnya suami itu adalah menjadi tempat berlindung istrinya, dan dia harusnya menjadi orang yang paling terakhir bisa menyakiti istrinya. Ya kan? Jadi aku merasa bersyukur banget bahwa Indra tuh banyak belajar bagaimana dia bisa pantas disebut pemimpin di rumah gitu. Karena juga sebagai seorang laki-laki ya, kayak kan banyak laki-laki pengen dihormati, pengen direspek. Tapi sebenarnya yang paling penting itu bagaimana cara laki-laki itu untuk pantas bisa direspek dan dihormati gitu. Karena kalau misalnya sebagai seorang laki-laki pengen dihormati, pengen direspek, tapi dia sendiri sebenarnya nggak pantas gitu buat direspek dan dihormati sama istrinya, kan susah juga. Jadi akhirnya bagaimana caranya sebagai diri sendiri berusaha lebih baik supaya istrinya pun juga akhirnya secara tidak langsung akan respect dan menghormati gitu. Makanya ada quote katanya, kalau kamu mau di respect seperti raja, jadikanlah istrimu seperti ratu. Nah, Baru jadinya seimbang. betul. Jangan mau raja doang nih tuh, istrinya panggung. Mau dihormatin tapi dianya Nggak bukan mau menghormati. Iya, nggak mau hormati dan tidak menjadi sosok yang patut dihormati gitu loh. Wah, dalam belum dalam kita nih. Tapi Ini ternyata deep banget. sama banget seperti anak kecil ya. Tadi kan kita kan udah membahas bahwa anak kecil itu nggak suka dikasih tahu tapi dicontohkan kan. Iya. Jangan ngajarin terus tapi dicontohkan. Ternyata istri-istri itu juga kayak gitu. Lebih baik dicontohkan. Lebih baik ya? dicontohkan dulu. Jadi kamu berubah aja dulu menjadi lebih baik versi suami. Nanti istri akan belajar dari perubahan kamu itu. Iya. Tapi kalau misalnya suaminya berubah, istri nggak mau berubah, atau istrinya mau berubah, suami berubah, itu kan ini kita berada di situasi yang beruntung nih. Kita suami istri mau sama-sama berubah. Tapi kalau ada situasi yang gitu tuh bingung juga loh, bro. Betul. Tapi bukan berarti kita harus berhenti menjadi versi yang terbaik dari diri kita kan. Iya. Makanya kayak at the end of the day kan kita cuma bisa berikhtiar untuk diri sendiri kan. Hasil akhirnya kan udah dari Allah. Iya. Karena kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya ngomongin masalah tadi ya, Fir'aun aja istrinya kan soleh sebenarnya, tapi suaminya Fir'aun gitu. Iya, saya soleha ya. Iya. Ahli surga lagi. Iya. Nabi Nuh istrinya Nggak nurut. iya. Jadi kayak Anaknya juga ada yang nggak nurut Nabi Nuh. Iya. Anaknya juga. Jadi istilahnya kita nggak diwajibkan bisa ngubah semua orang, tapi at least kita udah mencontohkan dan menyampaikan. Ya. Betul. Dan mencontohkan itu adalah bentuk ikhtiar kita. Wah, dalam juga nih. Bagus nih. Pengajiannya di mana ya? Yuk next time ya. Iya, next time yuk kajian siap. aja, bro. Boleh. Kajian gitu sebulan sekali lah. Boleh. Kita aja. Boleh. Parenting gitu ya, parenting suami istri gitu. Jadi ya. suami Boleh. istri, tapi ada kayak ustazah atau ustadznya yang ngerti. Kita Menurutku- udah ada, kalau nanti kita invite Atta. Boleh dong. Kemarin tuh aku sama Bini sama Torek sama Alia kemarin udah ngomong, ayo kita bikin kajian yuk after Lebaran, tapi belum jalan-jalan. Ayo mau banget. Nah, habis ini kita atur tanggalnya. Sebulan sekali aja, bro. Iya, boleh. Menurutku sih itu penting ya. Jadi kayak kita bisa saling berubah, dan menurutku ketika kita berubah jadi lebih baik, kayak kenyamanan di rumah tangga itu jadi hadir sih. Betul. Betul Iya kan? banget. Sekarang kalau kita lihat kan nggak nyaman di rumah tangga itu karena nggak ada siraman hatinya kan. Betul. Siraman hatinya kita kan kadang ilmunya juga masih jauh kan. Makanya aku dengan Daging Talk nih kayak ketemu orang, oh gue belajar lagi. Ya. Ketemu orang gue belajar lagi. Karena kadang-kadang kalau misalnya visi suami dan istri itu udah sama, apapun yang dilakuin tuh akan jadi bahagia-bahagia aja gitu loh. Sama kayak kalau misalnya kita bilang gitu, kayak kalau misalnya kita berdua tujuannya sama, pasti dua-duanya akan menjadi lebih baik gitu loh. Oke. Nah, kalau Bro Indra sendiri kan sama Niki kan dulunya kan gaul gitu ya. Gimana tuh tiba-tiba kok gue bisa lihat kalian kayaknya udah menghentikan kegaul-gaulan itu ataupun jarang nongki-nongki. Jarang nongki itu apa nih maksudnya? Nongkrong. Oh. Bahasanya nongki kata anak-anak sekarang. Ini kalau misalnya nongkrong malam sih udah gak pernah lagi ya. Cuma maksudnya kalau misalnya ketemu temen, keluar dinner, Masih. keluar lunch tuh Oke. masih selalu. Jalannya. Iya. Oh itu nggak apa-apa lah, silaturahmi lah ya. Iya, cuma kalau misalnya kayak pergi malam sih udah nggak pernah ya. Tapi bisa berubah lah ya, at least ya. Itu susah loh bro. Kayak ketika kita sudah memulai hal-hal yang baik, kayaknya untuk masuk ke yang waktu itu pernah kita lakukan tuh kayak udah males banget Iya gitu. sih, bener. Sebenarnya kayak lebih ke ini sih, lebih karena cycle kehidupannya berbeda, jadi nggak pergi malam lagi. Karena jam 4 itu udah pasti bangun, jadi kalau misalnya tidurnya jam 1 nggak kuat besoknya. Puyeng ya. Iya, nggak kuat. Jadi kayak lebih ke situ sih, kalau misalnya gue pergi malam, besok jadwal gue hancur deh tuh.
kerja pusing, olahraga jadi nggak bisa, ya mikirannya gitu akhirnya. Berantakan. Akhirnya mau nggak mau jam 9 tidur. Nah karena jam 9 tidur akhirnya hal-hal negatif yang biasanya orang lakukan malam-malam akhirnya terhindari juga sih, secara tidak langsung gitu. Oke, tapi kan ini di rumah tangga. Kalau di bisnis gimana? Kalian berdua kan suka bikin sesuatu bareng juga nih. Di bisnis ada nggak yang bisa bikin bisnis bareng terus nggak berantem sama sekali gitu? Kayak ikut aja gitu. Kan susah juga loh ketika suami istri tuh bikin bisnis bareng atau bikin apa, kan dua kepala tuh. YouTube channel kita ini ya. Nah YouTube channelnya dia bosnya dia. Oh, bosnya. Kita mah ngikut-ngikut aja. Iya. Investor. Iya. Tapi emang lebih baik kita harus ada satunya bosnya. Iya betul. Kalau dua-dua bosnya tuh Pusing. Apalagi kalau keluarga ya. Wah, itu Bisnis family kan memang sensitif kan. sensitif. Agak rumit lah, Iya agak rumit lah. Gitu. Tapi kita tuh selalu berusaha nggak pernah ngomongin kerjaan di rumah gitu. Oh, Apalagi di oke. meja makan ya, karena meja makan kan waktu makan sama anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya mau ngomongin hal-hal berat ya, walaupun kita nggak berat-berat banget gitu. Kalau misalkan ngomongin hal-hal kerjaan ya di kantor gitu, di saat perjalanan. Tapi pas di rumah waktunya memang kita as a family, gitu. time. Oh, di kasur? Ngomongin hal-hal yang banyak juga mengenai kayak hal-hal yang memang harusnya gini. Kalau di kasur kebanyakan kita kan sering Pillow talk. kita kan kadang-kadang suka beda suara dong di depan anak. Bener. Jadi kita tuh selalu berusaha di depan anak tuh satu suara. Oke, jangan beda-beda. Jadi beda suara. Jadi kalau misalkan sebenarnya aku nggak setuju, aku akan keep itu dan aku akan ngomongin itu sebelum tidur. Dan Indra pun juga sebaliknya. Jadi kita akan ngomongin itu sebelum tidur. Jadi kamu setuju nggak? Tadi aku gini ke anak gitu ya. Jadi Oh, istrinya gitu, lebih kayak negor sih, harusnya tadi kamu ngomongnya nggak gini gitu. Oke. Jadi bukan hanya setuju atau enggak, tapi lebih saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Oke, paham. Ya, kita banyak kalau ngomong hal nggak penting itu banyak sih. Iya. Karena Iya sih. menurut kita tuh ngomong hal nggak penting terhadap suami dan istri itu penting banget. Penting. Karena Menurutku itu penting. Iya Karena kan? yang bertahan sampai nanti itu kan bukan kecantikan, kegantengan lagi, tapi komunikasi. komunikasi ya. Jadi menurutku bincangin apa aja tuh Benar. itu hal yang seru. Karena kalau misalnya kita ngomongin hal nggak penting aja kita udah nyaman, ngomongin hal yang penting akan nyaman pasti. Iya. Kalau misalnya ngomongin hal penting nggak penting nggak mau, ngomongin hal penting nanti jadi canggung pasti. Kalau kita mikirnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang nggak jelas, gue ngomong apa ke dia nggak jelas, dia dengerin aja gitu. Iya, kadang-kadang kita ngomong perang Iran, kadang-kadang kamu tidur. Ngomongin perang Iran. Kamu tidur ini perang Iran sampai kapan? Ngomongin saham apa ya? Ini ngobrol aja gitu, bro. Iya. Ngobrol aja. Atau nggak kita isi direct message Instagram kita tuh pasti isi apa meme-meme yang Lucu-lucu. aneh-aneh gitu, yang lucu-lucu gitu. Oh, iya, iya. Nggak Nggak, jelas. ya, yang lucu gini kalau misalnya kayak dia udah balik gitu dari luar. Kamu tadi lihat nggak aku kiriman apaan? Apaan ya gitu. Dia cuma di-read doang, kadang-kadang nggak lihat kali di DM. Iya Soalnya juga kadang-kadang suka scary. Iya juga sih. sih. Tapi emang kalau katanya kalau udah rumah tangga udah jarang ngechat ya, karena udah sering ketemu di rumah ya. Iya sih, jarang. Paling catatan kalau nanya di mana atau Iya. butuh apa Lebih gitu. sering telepon ya. Ya, lebih sering Kalau telepon. misalkan butuh apa-apa telepon. Itu voice note. Kalau kamu tuh sukanya tuh loh yang kamu Oh apa? Voice. Bukan, kan kalau iPhone apa ada kayak dipencet gitu, terus kalau kita ngomong kata-katanya keluar gitu loh. Oh, Apa? oke. Voice over apa Voice sih? over, Voice ya. over, jadi iya. tuh kadang-kadang pas aku baca ini kok bahasanya baku banget, ini pasti dia pakai aplikasi. Oh, kayak chat GPT gitu ya, nanti ditulisin Ya dari gitu. WhatsApp aja, misal dari WhatsApp dipencet gitu kita ngomong kan nanti dia ngetikin sendiri gitu kan. Oh, oke, jadi baku. Jadi bahasanya. baku, ya. Oke, dia benerin no. Itu titik laki-laki itu katanya magernya emang gitu. Iya betul. Males ngechat ya. Males mager nulis panjang. Jadi lebih enak telepon ataupun voice. Voice aja aku. Iya, Saya iya. aku begini daripada Iya, males banget. dan itu ada risetnya ternyata, Bro. Oh Jadi ya? waktu aku podcast sama Ustazah Aisyah Dahlan. Dia bilang katanya, jadi laki-laki itu yang dipikirin tuh tanggung jawabnya katanya udah keluarganya, istrinya, anaknya. Terus pulang kadang-kadang capek habis kerja. Jadi katanya energi buat ngebales sepanjang itu tuh Iya. udah berat, katanya itu laki-laki katanya. Dan Make itu sense. katanya masuk di semua laki-laki, termasuk 90% laki-laki di dunia katanya gitu. Oh gitu ya.
Nah, kalau dari sisi laki-laki ada jawaban berbeda. Apa? Karena udah bukan PDKT males chat panjang-panjang bro. Iya juga. Kalau lagi PDKT, udah panjang chatnya. Iya juga. Iya, kalau udah Masuk dapet, juga. udah jawab seadanya aja gitu. Karena udah ini ya. Udah takluk. Udah takluk. Iya, Udah nggak penasaran ya. Iya, udah nggak usah panjang-panjang Pasti lagi. kamu penasaran. Iya. Mungkin chat panjang lagi kalau istrinya lagi marah lagi, ya. kalau lagi Nah. marah, nah itu dia. Tapi jangan itu dijadiin alasan istri marah mulu ya. Wah, suami gue biar panjang gue marahin lah. Takutnya suami nggak kuat pasti marahin. Kabur dari rumah. Takutnya kabur. Jangan kabur. Tapi pernah nggak kalau lagi ribut gitu kabur dulu atau menyendiri dulu gitu? Enggak juga sih ya. Enggak. Nggak pernah. Kita tuh kalau berantem kita tuh nggak pernah bawa tidur. Oke. Jadi itu pasti kita selesaiin dulu. Iya. Sebelum tidur kelar. Terus belum tidur kelar, jadi kita tidur peacefully, besok udah tidak ada masalah itu lagi. It's nice. Iya. Iya, aku Rana suka gitu juga sih. Iya. Cuma kadang-kadang laki-laki tuh butuh waktu gak sih? Kayak I need time. Gue butuh waktu lu kayak gue merenungi baru gue jelasin. Kayaknya yang bener tadi kita mesti gini. Menurutku yang ini tadi agak salah deh. Nah, kalau kamu belum bisa accept ini kayaknya aku diem diri dulu ya. Ini kadang wise juga sih, buat nggak langsung konfront gitu. Kadang-kadang soalnya nggak bisa langsung dicerna kan. Betul, Iya, betul. benar. Kalau misalnya masih emosi gitu ya mending ditahan dulu sebentar gitu daripada. Iya, takutnya pas aku jelasinnya atau dia balesnya jadinya marah, jadinya api sama api kan. Iya. Iya. Calm down dulu, jadi apinya turun, diem dulu, baru. Kadang-kadang bisa kayak semalam tuh diem dulu deh. Nah kalau Aurel tipikalnya harus selesai di jam itu juga. Oh, kita juga nggak bisa sih kayak gitu ya. Karena kan lagi marah-marah kan. Aku udah bilang saya nggak semua orang bisa kayak 1 jam itu langsung kelar ya. Ya udah ini kita udah habis dulu kita pelukan. Wah dia lagi di kepala gini nyut. Namanya rumah tangga kan bro. Iya. Rumah tangga nggak mungkin ada rumah tangga katanya baik terus. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin kan? Iya. Nggak Kita mungkin. kemarin sempat podcast sama dokter Irfan, dia tuh psikolog keluarga Oke, juga. oke. Jadi katanya hubungan suami istri yang baik itu adalah yang sering berantem tapi durasi berantemnya sebentar. Oh gitu, oke. Jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama gitu. Jadi berantem mungkin malamnya diselesaikan gitu. Jangan sampai pisah ranjang. Iya. Itu tuh awal Jangan mula sampai bahayanya. kabur. Jangan sampai kabur dan pisah ranjang. Jangan Itu sampai bahaya. kawin lagi. Itu udah serem banget. Kawin lagi tuh unik juga. Berantem udah gue bisa kawin. Itu unik banget sumpah. Kalau kayak gitu. Tapi emang ada yang gitu bro. Nggak tahu. Cuma kan bisa aja dijadiin Siapa tahu alasan. itu cerita temen lu kan. Oh ada yang Oh siapa tahu itu jadi alasan kabur Kawin lagi. gara-gara berantem tiba-tiba kawin. Kawin lagi. Yo kamu nih bikin aku nggak nyaman di rumah udahlah gitu. Tapi katanya bro, emang Astaga. banyak omongan, contoh ya, banyak katanya laki-laki itu kan kalau lagi capek atau kan sensitif. Terus perempuan juga kalau lagi emosi omongannya suka tajem. Nah kadang-kadang tuh ada kosletnya bro di tengah. Betul tuh. Iya nggak sih? Iya betul. Capek, laki-laki mencoba kalem, perempuan lagi capek juga plus lagi emosi. Drut! Nah itu tuh tegangan tinggi itu tuh yang harus nanti controlling sabarnya bahaya tuh bro. Betul, Harus betul. bisa regulasi emosi banget Regulasi itu ya. banget itu dalam loh bro. Contoh ya, aku pernah ngomong sama pasangan rumah tangga, dia bilang gini, jadi cowok itu bisa sakit hati kalau martabatnya tuh kesannya kayak diinjek bro. Contoh misalnya gue yang nyari duit lu enggak, nah itu sakit hati banget tuh bro cowok misalnya. Iya. Atau cowoknya udah kerja tapi ngerasa kayak ceweknya, wah itu menurutku buang. Itu sih kalau digituin sih, aku juga pasti langsung. Iya, makanya kita harus tetap bisa menjaga martabat Iya. suami gitu, tetap harus menjadikan suami posisinya tuh Di atas dikit. gitu. Iya. Memang laki-laki tuh kalau misalnya marwahnya diinjek-injek pasti kan akan merasa sakit hati pasti. Iya, dalam bro. Iya. Dalam sakit hatinya. Itu pelajaran bagus banget tapi buat kita, buat perempuan ya. Iya, itu Harus laki-laki bisa. tuh diomongin gitu tuh kayak dia tuh kayak sakit hati tuh sampai parah banget cuma diomongin gitu. Jadi waktu aku dengerin curahan itu, kalau aku jadi dia juga aku sakit hati menurutku. Karena kan ngerasa kayak laki-laki, apalagi aku dibilang lu nggak bisa nafkain gue ya, bisa. Wah, itu. Itu sih makanya kan banyak juga kan kasus-kasus perceraian yang terjadi gara-gara sebenarnya bukan masalah istrinya lebih banyak penghasilannya, cuma akhirnya Karena omongan kan. akhirnya merasa marwah suaminya tuh direndahkan gitu. Iya, Akhirnya iya. jadi nggak ketemu lah gitu. Sebenarnya halal istri lebih penghasilan yang banyak juga nggak apa-apa kan bro.
Itu kan bagus, mereka bisa nabung, bisa punya rezeki. Cuman emang kadang-kadang, makanya kata Ustazah, ya aku balik lagi ke Ustazah itu, aku pernah ngobrol kayak gitu juga, jawabannya gini katanya. Di mindsetnya dia pas dia keluar, dia kan izin suami. Berarti rezeki dia ini rezeki buat keluarganya juga gitu. Nah, juga tuh Ustazah, aku nanya, berarti ntar kita kalau ada pengajian tuh Ustazah itu harus dipanggil. Harus Bu Isa ya. Iya, Bu Isa tuh pernah di Kak Niki juga ya? Iya, pernah di podcast sama kita pernah offline event juga sama beliau. Oke. Nah, mungkin ini kita udah menuju ke akhir-akhir ya. Apa hal-hal privacy yang nggak boleh disentuh satu sama lain dalam rumah tangga? Apa ya? Apa ya? Kayaknya kita Misalnya nggak kayak ada orang kan, dompet aku nggak boleh disentuh ya, atau contoh handphone aku nggak boleh ya, atau misalnya apa? Kan ada hal-hal kadang-kadang. Kalau bapakku dulu sama ibuku, dia sama-sama nggak pernah pegang handphone satu sama lain dan nggak pernah buka dompet. Jadi misalnya bapakku nggak pernah buka dompet ibuku nggak pernah buka dompet bapakku. Kalau aku memang nggak pernah dari awal pacaran nggak pernah buka handphonenya Indra. Oke. Dan aku pun juga nggak pernah mau lihat handphonenya dia. Karena apa? Karena dia menunjukkan bahwa dia adalah laki-laki yang bisa dipercaya. Oke. Gitu. Jadi bukan karena dia kayak, jangan buka handphone aku, jangan gitu. Tapi aku memang nggak pengen lihat aja karena aku percaya gitu. Dan emang kalau misalnya kalau misalnya ada sesuatu, ini buka aja gitu HP-nya juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayak memang nggak ada. Terbuka aja. Iya. Tapi ada nggak private yang kayak ini private spot yang mungkin ini jadi pelajaran juga buat di luar sana biar hubungan ya, tetap kayak- harmonis. Kayak kita sedikit-sedikit nggak ada Aman-aman privacy sih. Nggak ada. Lebih ke handphone aja lah ya. Iya, Nggak, kita nggak ada. privacy kalau misalnya lagi di toilet, privacy itu. Oh iya. Mungkin ada kayak kita masing-masing memberikan ruang untuk me time, untuk couple time, dan untuk family time. Jadi kita masing-masing, Indra punya me time-nya sendiri, aku pun juga punya me time aku sendiri. Terus kita juga punya couple time, terus kita juga punya family time gitu. Jadi kita tetap punya waktu buat berdua, tapi juga punya waktu buat sendiri juga. Contoh me time-nya. Nah, contoh misalnya kayak jadwal gua main basket tuh nggak boleh diganggu gugat. Ya, itu me time-nya Indra. Iya, itu my me time. Jadwal nge-gym nggak boleh diganggu gugat, itu udah me time. Jadi nggak boleh, ini anak lagi butuh ini. Iya, nggak boleh. Dan kita gantian kalau misalnya guanya lagi nge-gym, dianya nganter anak. Dan sebaliknya kalau misalnya dia lagi mau olahraga, ya gantian bapaknya nganter anak. Jadi kayak me time-nya Niki juga kadang-kadang olahraga gitu. Oke. Atau dia massage atau apa ya wellness gitulah. Terus kalau nggak dia main sama teman-teman, itu juga jadi me time dia. Mungkin yang nggak pernah kita sentuh itu ya itu sih, kayak setiap pasangan harus punya me time privacy-nya masing-masing. Oke, itu Karena kalau sih ya. kalau harus misalnya dihargai ya me time itu ya. betul, karena kalau misalnya kita udah berdua udah nggak ada privacy lagi sih basically. Iya. Seminggu me time itu berapa kali menurut kalian yang sehat? Nggak usah seminggu, kita dalam satu hari pasti ada masing-masing me time. Iya sih. Dia olahraga, Dia Indra olahraga, Niki aku olahraga gitu. Olahraga masing-masing. Terus kadang-kadang aku hari itu juga ada massage 1 jam gitu. Kalau Indra basket, Niki gym. Gym. Every day bro, gym berarti. ya 6 kali seminggu lah gitu. You good bro. Gue harus seminggu sekali 2 kali doang udah aduh. Karena gue lebih seneng yang kayak olahraga tuh, gue olahraga juga hampir setiap hari bro. Tapi lebih suka game. kayak bola, pedal, game. Itu yang capek ada banget skor. Jadi Iya, kayak iya. Ada adrenalin game lah ya. ya. iya game, gue sukanya ada point. Iya, ada adrenalin lah ya. Ada adrenalin Iya. yang kayak ada musuhnya, terus ada teammate-nya, kita bisa diskusi kayak itu menurut gue. Bukannya kamu gym juga kan? Ya? Gym, tapi seminggu jadi sekali 2 kali doang. Kalau 6 kali ini top note lah kalau bisa 6 kali. Berarti basket sekali. Nggak, basket 3 kali. Jadi kalau Seminggu? iya 3 kali. Nge-gym 6 kali. Oke sayang, jangan marahin aku kalau main bola ya, aku baru sekali nih. Bola itu tapi berapa jam ya? 2 jam. 2 jam ya. Atau pedal 2 jam. Basket Iya, 1,5 jam ya. Iya, Cuman kan sama biasanya 2 ada jam. OTW-nya sama pulangnya ya Iya, kan. iya betul. Nah, makanya setiap kegiatan olahraga itu kalau misalnya gue tuh pagi banget. Jadi sebelum orang-orang pada Tapi kan basket emang ada yang pagi-pagi main. Nah, kalau misalnya lagi weekdays itu biasanya sendiri latihan. Oh bro, bener-bener latihan sendiri. Iya, sebenarnya kenapa latihan sendiri? Karena kalau misalnya lari gue tuh nggak suka, bro. Oh, Stres di
di treadmill tuh Sama stres lagi, gitu gua loh. stres Iya kan banget. stres kan? Gym aja agak stres tuh karena sendiri Nah kan. makanya gue nggak bisa sendiri, harus pakai trainer. Jadi kadang-kadang trainer itu ujung-ujungnya cuma jadi ngobrol, jadi ngebantuin kayak lu bisa berapa set lagi gitu loh. Motivator doang Iya, ya. kalau- Ayo. Padahal mah, Iya. padahal mah udah bisa semua yang angkatnya udah tahu tuh mainnya apa. Nah, kalau misalnya sendiri ujung-ujungnya Main HP. main HP, Iya sih. duduk ya kan itu sih ujung-ujungnya. Kayak- Boring olahraga itu Iya, kan kalau betul. sendiri. Oh, berarti kamu sama mirip kayak aku bro, harus yang ada, kalau nggak ada temennya ada gamenya. ada distractionnya lah ya. Iya, kalau bener-bener itu doang kayaknya Karena sebenarnya emang males kan. males bro. Males. Terus terang tuh kalau tapi kalau kayak bola pedal tuh nggak males bro, itu adiktif. Seru ya. Iya betul. Adiktif kalau aku. Betul. Seminggu aku bisa olahraga 6 kali. 1 hari doang restnya. Itu setiap hari pedal. Senin bola, Selasa pedal, Wow. Rabu pedal, Kamis bola. Keren. Game terus. Ya mirip-mirip lah. Berarti yang penting kan kita sehat bro. Iya Kan? betul. Amin. Itu sih yang paling penting sih. Apalagi kita udah mau 40. Benar. Udah Makanya harus dijaga anak-anakku terus jadi fisiknya. ikutan. Istri juga jadi rajin olahraga. Ah, Jadi gara-gara itu pedal juga kan jadinya. Ini juga nih akhirnya jadi mau ikut-ikutan kompetisi gitu ya. Pedal. Enggak, dia mau maksud ikut apa idol. kompetisi kayak High Rocks gitu. Lagi preparation nih sekarang nih. Ntar Keren sih tapi kalau ngikut itu. berapa? 3 minggu lagi ya? 3 minggu. Ya 3 minggu dia mau. Itu yang sampai ini kan High Rocks-nya yang sampai ada lari terus ngangkat Iya, beban. Tapi itu challenging bro. Itu kayaknya game deh bro. Kita Iya. bisa deh ikut itu. Bisa Tapi- pasti kalian. Tapi beda sih kalau misalnya game kan ada adrenalinnya. Kalau Oh, ini ini sendiri ya? Iya kayaknya Me kayak versus me me ya? versus me itu. Iya, me versus me. Tapi itu melatih disiplin tinggi sih. Iya betul. Tapi High Rocks tuh gue penasaran bro. Karena lihat teman-teman gue yang ikut High Rocks. Seru tuh kelihatannya pada ya. fit banget. It's good lah bro. Oke. Kalau untuk anak sendiri, ada nggak ini cita-citanya mungkin ke depannya nih di akhir-akhir podcast? Dia harus jadi apa? Harus ngikutin ibunya kah sebagai entertainer? Ataupun ikutin bapaknya pengusaha? Menurut kamu gimana? Menjadi diri sendiri aja. Menjadi diri sendiri, menjadi anak laki-laki yang bermanfaat Oke. dan menjadi anak laki-laki yang bisa bertanggung jawab sih. Tapi kalau dia bilang, mah aku pengen jadi pemain sinetron kayak mama dulu, boleh? Nggak apa-apa, tapi harus good at it, jangan setengah-setengah. Oke. Ya memang kalau kita tuh pengen berusaha nge-support apa yang dia suka dan apa yang dia bagus. Tapi kita juga akan ngasih tahu kalau misalnya seumpama nih dia ternyata pengen banget jadi atlet. Kita support terus, tapi ternyata kita bisa ngeliat kalau misalnya kayaknya emang ini anak Nggak bisa good at nggak it. bisa good at it, ya kita akan berusaha mengalihkan. Ini gitu. hobi aja lah Ini nak hobi gitu aja, ya. iya. Jangan kamu jadiin 100% gitu. Iya, atau dia mau jadi aktor, terus pas kita ngelihat ternyata dia bukan he's not a good actor gitu, dia nggak terlalu bisa jadi aktor, ya udah kita akan coba pelan-pelan shifting dia buat nggak jadi aktor. Tapi kayak kita akan berusaha untuk nge-support apa yang dia suka. Tapi dia bakal sakit hati nggak? Gue pengen banget ini, tapi emang kita tahu oh ternyata dia bukan yang di situ bidangnya gitu. Tapi kayaknya kayak kalau misalnya kita memberitahunya dengan alasan, memberitahunya dengan kenapa kita memberi kalian masukan itu kan pasti akan lebih bisa diterima. Tapi kayaknya jadi aktor bisa juga deh dia. Ya we'll see, we'll see. Jadi Anak apapun dua ya, itu. satu ya? Anak Dua. 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 Satu cowok, Dua-duanya Dua cowok. cowok. Kamu dua-duanya cewek. dua-duanya cewek. Cewek. Mau lagi bro, satu lagi. Nah itu kemarin kepikiran pengen tapi tiba-tiba kepikiran kayak banyak hal lah kayak ya kita lihat nanti lah ya. Banyak pertimbangannya lah. Ternyata punya anak itu sulit. Iya. Iya. Berat juga tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi kita kemarin berpikir apa kita anaknya 2 saja gitu. Karena ternyata membesarkan anak tuh sesulit itu. Bahkan Indra tuh sampai mikirin untuk apa warisan-warisannya nanti gitu. Jadi kayak udah mikirin sejauh itu. Tapi aku juga lagi bener. Oh iya. Iya kan Aku karena mikirin, karena aku waktu nggak tahu ya gara-gara nonton film tuh kok orang banyak banget berantem nih saudara sama saudara. Jadi aku mikirin kayak, dan dalam Islam tuh ada peraturannya bro ternyata. Tadinya aku bilang, kayaknya kalau anak cewek karena gue sayang, ternyata nggak boleh juga gitu. Bro pelajaran itu gara-gara apa? pelajaran apa? Warisan gitu. Oh karena lebih ke ini sih ya kayak kan kita kan punya 2 anak cowok. At least kalau misal 2 anak cowok kita harus provide mereka dengan sesuatu yang dia bisa jadi bekal lah. Oke. Ya kan, nah kita kalau misalnya punya anak ketiga pengennya punya anak cewek. Nah kalau misalnya punya anak cewek kan kita juga harus ngasih dia bekal. Kan belum tentu nanti misalnya dia punya rezeki dapat suami, belum tentu suaminya mungkin bisa mengasih lifestyle yang orang tuanya kasih.
Nah kalau misalnya nggak bisa dia mendapat suami yang bisa ngasih lifestyle orang tuanya kasih, at least kan kita bisa nge-support keluarga itu supaya lifestyle standar mereka sama dengan anak kita yang perempuan zaman dulu. Nah itu kan juga harus dipikirin kan, dan gimana caranya supaya anak laki-laki kita juga nggak iri. Nah jadi kayak Dalam juga nih, udah riset dia. iya, jadi kayak hal-hal kayak gini gitu yang membuat kita jadi kayak rating lagi apakah kita mau anak ketiga, karena bukan happiness kita aja. Kalau misalnya happiness mah kita happy aja punya anak Punya anak ketiga banyak. cewek, karena kita pengen punya anak cewek sama kayak lo pengen punya anak cowok kan. Iya. Cuma kayak pertimbangan hal-hal lainnya lah, kayak apakah kita bisa ngasih living standard ke anak kita tuh sama semua dengan apa yang kita rasakan sekarang. Belum lagi tanggung jawabnya. Belum tanggung jawab. Sekolahnya, nge-provide mereka. Betul, dan anak cewek waktu itu juga gue bilang sama Niki, kalau misalnya mau punya anak cewek lebih baik udah berhijab duluan. Kenapa? Karena mau nggak anak ceweknya nanti nggak berhijab. Kalau misal Jadi lu pengen anak cewek lu juga berhijab bro? iya dong, kan kalau misalnya suami Keren. istrinya nggak berhijab, terus anak ceweknya nggak berhijab, yang tanggung jawab kan suaminya. Wow. Iya. Lagi keren. Jadi harus kan. Jadi kalau misalnya punya anak cewek itu nanti ya tanggung jawab dari kedua kita ini benar-benar berat, siap nggak gitu. Karena laki-laki tuh beratnya gitu ya bro ya, tanggung jawabnya istrinya dan anaknya sampai dia menikah. Iya betul. Ya kan, ternyata tuh jadi suami tanggung jawabnya berat banget loh. Dunia akhirat tanggung jawabnya bro. Jadi Hebat lu di sih para dunia suami. tanggung jawab, di akhirat kita juga bertanggung jawab, Tanggung jawab, bro. iya. Pas istrinya misalnya kita nggak bisa didik baik, kita dicambuk juga bro di sana. Nah itu dia. Kenapa kamu ya? Ya berarti kita bener ya harus bikin pengajian ya bro ya. Dari ke situ. Karena kadang-kadang nyampe dari mulut suami itu beda bro kalau nyampe dari mulut ustazah atau ustadz. Betul. Respectednya juga beda karena suami ini kan udah setiap hari. Jadi kayak apa yang kita kasih tahu tuh kayak ya udah sering sih dikasih tahu gitu. Tapi kalau dapat dari ustazah terus dia pakainya pakai hadis dan Quran gitu kan. Nggak usah gitu deh. Ini dia aja waktu itu pernah dia lagi ngaji gitu, lagi ngaji. Terus gue cuma benerin, enggak yang itu nggak panjang. Enggak yang itu panjangnya kurang. Ngamuk. Udah diam aja deh gitu. Udah diam aja terus kabur, udah dikeluarin ditutup. Tapi emang iya bro, kalau dari suami terus tuh agak even bro, gue kan main pedal nih sama biniku ya. Itu aku cuma ngajarin, say, gini, sama kamu mainnya ribut mulu, gak bisa. Gue kan cuma ngajarinnya juga pelan-pelan bro, gak pernah. Bukannya, kamu jangan gitu, gak pernah bro. Aku cuma ngasih tau, say, itu bagusnya raketnya agak ketutup. Kalau kamu pula gini nanti kan orangnya tinggi, jadi kamu bisa kena smash, malah sakit nanti. Kamu, kenapa sih harus ribet? Cuma gue diomelin. Memang gitu kadang ya. ucapan suami benar, yang nggak enak tuh nadanya aja gitu. Ya udah bosan dengernya kali. Tapi kita dikasih tahu coach tuh mau Kak Aurel ini gini ya, yo. Tapi kalau suami yang ngasih tahu, Betul, itu jadi betul kita banget. kayak nggak lagi ngasih tahu siapa gitu. Iya bener banget sih itu. Iya nggak sih? Iya bener Karena banget. udah kayak dia udah dengerin kita ngomong gitu tuh sering bro. Jadi kayak udah bukan kayak peringatan, kayak lebih kita tuh udah kayak ngeganggu juga. Tapi harus tetap dikasih tahu. Iya, Tapi harus kasih tahu, emang ya mungkin moodnya lagi nggak enak bro, mungkin dia lagi. Dia kan baca nih, gue udah serius banget ya pengen baca, lu benerin dulu. Ntar deh pokoknya. Sampai kayak pedal, lu so jago lu gitu Iya. kan. Apalagi kalau tiba-tiba bro, kita yang bikin out sekali. Kamu lagi ngajarin aku, kamu aja out. Dibalas lagi. Dibales lagi bro. Itu kan kita makin kesel ya, jadi lagi main. Aduh, mau marah nggak bisa, mau ngingetin lagi makin ribut. Karena aku diem aja jadi. Ya begitulah, thank you ya bro. Udah mau Terima kasih. sharing-sharing. Oh seru sekali. Terima kasih. Udah ngobrol-ngobrol. Semoga keluarganya makin bahagia. Amin. Makin sukses terus, Amin. makin romantis terus, jadi panutan terus buat banyak teman-teman di luar sana. Wow. Sekarang kan panutan loh bro, makin perubahannya kan positif. Waduh. Amin. Kita juga masih berusaha. Iya masih belajar. Berusaha berubah juga. Iya, sama lah bro. Kita juga, aku juga kalau dibilang orang masih belajar terus. Iya. Mas gini, belajar terus karena susah bro. Memang rumah tangga ini kan katanya ibadah seumur hidup. Betul. Iya benar. Kenapa dibilang ibadah seumur hidup? Ya karena memang susah. Betul. Cuman ngajarin pedal sama itu aja kan susah tadi bro kan. Karena itu ibadah seumur hidup bro. Mati kesabaran, makanya udah seumur hidup. Makanya kan ibadah terbesar yang orang paling takut ketika suami sama istri menikah bro. Dan paling seneng kan ketika suami istri cerai. Mhm. Daripada hal-hal dosa-dosa yang lain. Karena memang
Dan Dulu dapat waktu aku dan pas nikah dapat pahalanya juga ternyata segampang itu. Iya, kayak Tuhan tuh ngasih rewardnya juga banyak banget. Banyak banget. Ternyata kita cuma senyum aja ke istri kita tuh pahalanya dahsyat banget gitu. Dan ternyata waktu kita pacaran tuh gak ada pahala sama sekali. Ada dosa. Ada yang dosa waktu nikah tuh ternyata ngapain aja cuman senyum. Katanya even menyentuh tangan aja menggugurkan dosa tuh, sekeren itu loh menikah. Ya. Ternyata tuh sedip itu bro. Gue bilang wah ketika gue baca-baca menikah tuh ternyata sedip ini ya, makanya ujiannya tuh gede. Kan kita kadang-kadang sepele berantem bro, cuma gara-gara baju anak. Kenapa begini, aku maunya begini. Aduh ini ribut lagi gue. Baju gini. Tapi ternyata dengan bisa mengalah itu Rewards-nya besar ya. rewards-nya besar. Jadi enjoy ya bro. You too. Enjoy juga ya kan. You too. Dengan semua perbedaan aku juga nih, aku sedang merasakan enjoy banget sekarang. Thank you. Jangan Thank you. kabur ya. Gak kabur kok. Cuman kabur lapangan pedal dong. Bentar. Tapi seru. Thank you. Kemarin juga biniku ke tempat Kak Niki ya. Yes. Seru Nanti banget tungguin juga. tuh. Udah upload belum? Belum. Next week maybe. Next week nanti kita tunggu pengajian kita ya. Yes. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi